Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMN Negeri 3 Kandangan, yang kami hormati Pak Haris dan Ibu Rizka dari BKPSD yang Kabupaten Temanggung, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMN Negeri 3 Kandangan. Marilah pada pagi hari ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Marilah pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu paparan laporan P3K yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Syukron Fadli Alimi SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan rencana program kerja 5 tahun mendatang. Sebelumnya, yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Kandangan, Bapak Istoni. Yang saya hormati perwakilan BKPSDM Temanggung. Kemudian tak lupa yang saya hormati kepada seluruh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Kandangan. Perkenalkan, saya Muhammad Syukron Fadli Alimi. Izinkan kami untuk mempresentasikan rencana kerja 5 tahun mendatang. Ya, rencana kerja ya kami beri judul secara garis besar adalah kalau tidak pakai ini. Ya, secara garis besar kami beri judul Lab Based Education atau LBE, pembelajaran berbasis laboratorium sebagai usaha meningkatkan minat belajar siswa. Ya, Bapak Ibu Guru semuanya, seperti kita ketahui, ada beberapa fungsi guru. Yang pertama adalah memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti kita ketahui bahwa sekolah adalah salah satu instrumen paling penting dalam usaha untuk memasukkan nilai-nilai kebangsaan. Dan guru adalah pihak yang paling dekat berhubungan dengan generasi-generasi penerus bangsa. Maka sudah sewajarnya bagi guru kemudian untuk menanamkan rasa bangga dan rasa cinta siswa kepada bangsa kita tercinta, yaitu Indonesia. Yang kedua adalah menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang ketiga adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Artinya bahwa harapan besar ke depan kelas-kelas kita itu bukan hanya sebuah ruang doktrinasi satu arah, gitu ya, namun menjadi sebuah ruang di mana siswa itu akan tumbuh secara maksimal sesuai dengan potensi-potensinya masing-masing. Kalau Ki Hajar Dewantoro pernah mengibaratkan itu bahwa siswa kita itu seperti ladang yang kemudian punya banyak jenis tumbuhan, bukan seperti ladang yang kemudian satu jenis tumbuhan. Maka masing-masing tanaman atau tumbuhan itu harus tumbuh sebagaimana mestinya mereka harus tumbuh. Ya, maka kemudian iklim yang kemudian menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis ini menjadi sangat penting untuk kita wujudkan. Yang keempat adalah memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk seiring berjalannya waktu kita harus meningkatkan kualitas pendidikan kita seiring dengan kebutuhan zaman kita yang terus meminta kita untuk terus berpacu.
Kemudian yang kelima adalah memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jadi memang sudah menjadi semestinya para guru itu menjadi suri teladan yang paling baik untuk siswa-siswanya. Nah, namun di lapangan kita melihat ada beberapa permasalahan yang kemudian kita hadapi. Yang pertama adalah minimnya kefahaman siswa akan pentingnya belajar. Nah, ini mungkin yang kemudian membuat kita sering menemui banyak siswa yang enggan untuk belajar. Karena apa? Karena mereka belum mengetahui seberapa penting untuk belajar itu. Ya, maka apalagi dipadukan dengan anak-anak memang secara kapasitas berpikirnya mereka masih baru mampu untuk mengetahui hal-hal yang kemudian jangka pendek, belum terlalu mengetahui jangka panjang. Nah, karena ketidakpahaman itulah kemudian minat belajar siswa kemudian menjadi tidak terlalu tinggi, sehingga tugas kita salah satunya adalah untuk meningkatkannya. Kemudian saat ini, apalagi setelah masa-masa COVID, kita melihat bahwa distraksi dalam pembelajaran itu luar biasa besar. Mulai dari game online, ya, sosial media, Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga membuat siswa itu menjadi sangat sulit untuk berkonsentrasi. Ini seperti kemarin saat kita pembagian rapot, itu banyak orang tua yang kemudian menyampaikan bahwa Pak, ini anak saya kok sangat sulit sekali belajar di rumah, HP ini itu loh, gitu. Karena lebih seperti itu. Ini karena distraksi-distraksi yang kemudian mengganggu mereka untuk belajar. Apalagi mereka dihadapkan pada menu-menu yang mungkin menurut mereka kurang menyenangkan jika dibandingkan dengan TikTok, Instagram, dan yang lainnya. Maka akhirnya mereka akan sangat kurang menikmati pembelajaran itu. Nah, pada kesempatan ini saya cukup banyak berfokus pada bagaimana meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Nah, ini beberapa rencana kerja. Kalau ini adalah beberapa yang mungkin memang sudah seharusnya dilakukan oleh guru, gitu ya. Seperti mengikuti pelatihan, implementasi in-house training, kemudian PMM, dan yang lain. Nah, ini adalah rencana kerja 5 tahun yang kami bagi menjadi beberapa tahap. Pada tahap pertama, yaitu tahap observasi. Ini adalah pada tahap ini sebenarnya kita ingin melihat keadaan siswa yang sesungguhnya. Mengingat saya ini adalah dari sekolah yang lama, kemudian baru masuk ke dalam sekolah ini, maka saya notabene belum terlalu paham keadaan siswa itu seperti apa. Maka pada tahun-tahun pertama ini saya ingin jauh lebih mengenal keadaan siswa seperti apa, latar belakangnya seperti apa, apakah ada beberapa kemudian siswa yang memang perlu penanganan khusus, gitu ya. Apalagi apakah nanti ada mungkin siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, ini harapannya nanti akan kita laksanakan pada tahun pertama, yaitu tahap observasi. Nah, di sini selain kita akan mengenal, kita juga akan mulai untuk melihat metode belajar yang paling pas untuk siswa itu seperti apa. Apakah model-model pembelajaran yang fun learning atau media atau apa, nanti berdasarkan hasil observasi itu nantinya kita akan menulis itu. Nah, untuk nilai berakhlak yang kemudian kita aplikasikan di sini adalah cepat menyesuaikan diri atau adaptif. Kemudian pada tahap kedua, yaitu tahun kedua, yaitu penyiapan. Pada tahap ini kemudian kita akan mulai untuk melihat sumber daya apa saja yang kemudian bisa kita maksimalkan atau kita gunakan untuk pembelajaran. Mulai dari laboratorium, gitu ya. Kemudian ketersediaan alam sekitar, mengingat kalau IPA itu ada fisika, ada biologi. Fisika berbasis pada peristiwa-peristiwa yang mungkin banyak kita butuhkan laboratorium, sedangkan biologi mungkin akan membutuhkan cukup banyak alam yang ada di sekitarnya. Nah, ini nanti kita akan betul-betul lihat kira-kira bagaimana kita akan bisa untuk memanfaatkan itu. Nah, selain itu juga kita akan melakukan penyiapan-penyiapan untuk penataan tempat, penyesuaian, dan yang lainnya. Nah, untuk nilai berakhlak yang kita terapkan pada sini adalah menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien atau akuntabel. Nanti kemudian pada tahun ketiga, yaitu uji coba, kita akan mulai untuk menerapkan hasil observasi kita kemudian dalam pembelajaran secara real.
Nah, di sini harapannya kita sudah mulai muncul ada SOP penggunaan laboratorium yang sudah diperbaharui, kemudian kemudian nantinya di situ laboratorium bisa berfungsi maksimal dalam mendukung pembelajaran IPA, sehingga nanti anak-anak itu tidak lagi merasa asing gitu ya dengan laboratorium, apalagi memang pembelajaran IPA. Kalau gambaran saya adalah misalkan yang layaknya pembelajaran olahraga, di mana memang siswa itu kayaknya kalau membayangkan pelajaran olahraga atau seni itu seneng gitu. Nggih Pak Gunun. Ya. Jadi kalau mau pelajaran IPA atau mau pelajaran seni itu jelas sangat berbeda. Kalau mau pelajaran IPA itu kayaknya ya, gimana Mas gitu ya, itu aduh Pak, ini mau materi apa? Jadi bukan dijawab tapi ini mau materi apa? Kita mau hitung-hitungan ini. Aduh Pak, Mbok gimana ya gitu ya, itu kurang lebih keadaannya seperti itu. Nah, ini berbeda misalkan dengan pelajaran olahraga atau apa yang mungkin bahkan gurunya belum meminta mereka untuk berkumpul, mereka sudah berebutan untuk mengambil bola dan yang lainnya. Ini menandakan bahwa memang pembelajaran ini sangat menyenangkan. Nah, kemudian nanti harapannya di sini kita sudah mulai untuk memaksimalkan lab untuk pembelajaran IPA. Di sana kemudian nanti ada pojok baca, kemudian ada pojok karya gitu ya, dari proyek-proyek yang mereka lakukan. Kemudian pada tahun keempat itu ada intensifikasi, yaitu penguatan pembelajaran IPA setelah ada evaluasi dan tahap uji coba. Harapannya nanti memang pembelajaran IPA akan semakin efektif untuk dilakukan di laboratorium. Tentu ini bekerja sama dengan guru IPA yang sudah ada di sini gitu ya. Bahkan saya selalu meminta diskusi dan yang lainnya dengan beliau. Nah, kemudian nantinya di sini kita cukup banyak berharap untuk terbentuknya Science Study Club atau kelompok pembelajaran IPA. Kalau bisa dibilang mungkin kalau olahraga itu punya klub voli gitu ya, punya klub sepak bola. Nah, IPA harapannya besok punya klub IPA. Ini nantinya selain untuk membantu guru dalam pengondisian laboratorium, juga nantinya untuk disiapkan dalam event-event yang berkaitan IPA seperti lomba-lomba dan LKTI dan yang lainnya. Kemudian pada tahun kelima nantinya adalah kita masuk publikasi. Publikasi di sini dimaksudkan adalah bagaimana kita mendokumentasikan hasil-hasil belajar siswa, gitu ya. Kemudian mulai untuk mengingat mereka ini adalah generasi-generasi yang cukup sulit untuk lepas dari Instagram, dari TikTok, dari Twitter, dari segala macam yang mereka biasa gunakan gitu ya. Harapannya pada tahap ini mereka bisa sedikit banyak menggunakan media-media itu untuk membagikan aktivitas belajarnya. Nah, maka di sini kita masuk tahap publikasi. Kita berharap cukup banyak untuk bisa dari situ akan muncul sebuah impresi yang baik dari masyarakat yang lebih luas berkaitan dengan pembelajaran IPA di sekolah ini, juga berkaitan dengan impresi sekolah ini kepada masyarakat sekitar, terutama untuk kalangan-kalangan muda. Nah, di sini nilai yang kami terapkan adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama atau kolaboratif. Kesimpulannya adalah pembelajaran IPA berbasis laboratorium diharapkan mampu untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam seminar kali ini. Monggo Bapak Ibu, jika ada tanggapan, jika ada pertanyaan, kami persilakan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Supron yang telah memaparkan laporan P3K-nya. Kemudian selanjutnya langsung saja evaluasi dari Bapak Kepala Sekolah atau mentor dari Bapak Supron kepada Bapak Histori SPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan kami dari BKPSDM, Mandaris dan Rizka. Yang saya hormati terutama Pak Muhammad Supron Fadil Alini, SPD, yang
dalam hal ini pada saat ini menjadi sedang melaksanakan kegiatan orientasi P3K, Bapak Ibu guru beserta karyawan SMK Negeri 3 Kandangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk hadir di sekolah ini tanpa halangan suatu. Yang kedua selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah menjadi peserta seminar orientasi P3K Kabupaten Temanggung tahun 2024 ini. Langsung saja akan saya sampaikan tentang beberapa hal. Yang pertama bahwa peserta orientasi ini sudah kami amati melalui beberapa tahapan-tahapan, tentunya melalui konsultasi dengan mentor dengan kami, khususnya kebetulan kami mentornya terlatih. Saya mentornya berdua dengan Bu Arum. Kami sudah pertama melaksanakan pengamatan, kemudian beliau berdua ini juga sudah melaksanakan konsultasi apa yang akan disampaikan pada seminar hari ini. Kemudian yang kedua bahwa di sini secara umum kami menemukan satu hal yang baru dari judul yang diambil oleh Pak Sukron ini, yaitu Lab-Based Education atau pembelajaran berbasis laboratorium. Hal ini merupakan hal yang baru bagi kami, dan anak-anak pun kalau mendengar dari judul ini juga tertarik karena tuh janjane. Nah, dari judul ini sudah tertarik, dari judulnya aja sudah tertarik, sehingga nanti anak-anak juga akan aku harus melu. Nah, kemudian ketika kita melihat dari pelaksanaan kegiatan hari ini bisa dikatakan cukup bagus. Kemudian dari inovasinya termasuk ini dalam pengambilan judulnya ini juga lain daripada yang lain. Kemudian yang teknik untuk komunikasinya Nun Sewu ini gitu. Nun Sewu kalau teknik komunikasi saya kira bagus juga. Kemarin kita sudah komunikasikan peserta orientasi itu sudah komunikasi dengan kami juga sudah kami komunikasikan atau dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Hanya tadi saya sampaikan Mas Nun Sewu ini karena situasinya saat ini atau hari ini dalam masa liburan, sehingga kami ini Bapak Ibu guru tidak banyak yang hadir, tetapi banyak bisa meresani meskipun tidak banyak yang hadir, tapi juga tidak kosong sekolahnya, tidak kosong. Ada DU-nya, ada P3K-nya, kemudian ada Bapak Ibu guru yang lain yang bikin, sehingga ini saya yakin ini dari kalau kita melihat dari teknik komunikasinya ini cukup bagus, Pak. Bagus juga. Nah, harapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Fadil ini nantinya terutama untuk anak didik kami, harapannya ini karena di sini disetting untuk 5 tahun ke depan, moga nanti untuk dikawal program ini sehingga bertahap. Tahap yang pertama mungkin tahun pertama apa yang menjadi target panjenengan, kemudian tahun yang kedua apa yang menjadi target panjenengan, sampai nanti program ini atau katakanlah model pembelajaran ini sampai 5 tahun ke depan nanti bisa goal apa yang menjadi anak-anak panjenengan. Jadi harapan sekolah, mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fadil ini, Pak Sukron ini nanti kami menaruh harapan yang besar terutama untuk anak didik kami, terutama untuk secara umum untuk pembelajaran di sekolah kami. Saya kira itu statement dari kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kemudian ini untuk seminar orientasi ini sudah kami sahkan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon pendampingannya selalu Bapak. Jika ada hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas atau perlu untuk menjadi koreksi bagi kami, mohon untuk langsung sampaikan saja. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Cukup. Ya. Baik, saya kembali. Jadi terima kasih kepada Langsung ini Pak nyambung. Story dan Bapak Muhammad Apa Sukron. tulisan? Selanjutnya Videonya. mari kita akan simak bersama seminar orientasi Sudah dari dulu. Ibu Ini Dwi Arun Arista Ini Masito